Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama pengacara santuy. Di video kali ini kembali saya akan membahas pertanyaan sahabat subscriber yang berkonsultasi kepada channel pengacara santuy official. Tema konsultasinya yaitu yang berkaitan dengan biaya jasa pengacara untuk mengurus perkara perdata perceraian di pengadilan agama ataupun juga di pengadilan negeri. Nah, pertanyaan yang disampaikan ini saya tampilkan pertanyaannya. Nah, saya bacakan ya. Pada intinya pertanyaannya, berapa sih biaya jasa pengacara untuk mengurus gugatan perceraian dan rinciannya apa saja? Mohon dibalas ini. Baik, akan saya balas, akan saya jawab. Tentunya sebelum dilanjutkan saya ucapkan terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga rezekinya bertambah, melimpah, berkah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Baik sahabat-sahabatku pemirsa YouTube yang saya cintai, yang saya hormati, terkait dengan biaya jasa pengacara ini memang banyak juga yang bertanya ya, lewat WhatsApp ataupun juga lewat kolom komentar. Baik, terkait dengan biaya jasa pengacara untuk mengurus gugatan perdata perceraian itu ditentukan atau dilihat dari berbagai aspek teman-teman. Yang pertama itu dilihat dari aspek radius para pihak. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian yang kedua aspek jenis perkara. Yang ketiga adalah aspek kompleksitas perkara. Dan yang keempat adalah aspek status sosial. Nah, yang pertama aspek radius para pihak. Ini maksudnya apakah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama atau berbeda. Apabila tergugatnya dan penggugatnya tinggal dalam satu kecamatan yang sama dan bahkan satu kecamatan dengan kantor pengadilannya, maka biayanya akan lebih ringan, akan lebih terjangkau. Nah, apabila tergugatnya tinggalnya di kota yang lain, kecamatan yang berbeda, ataupun juga kabupaten yang berbeda, bahkan provinsi yang berbeda, atau mungkin beda pulau, atau bahkan bisa jadi tergugatnya tinggal di luar negeri, itu bisa saja. Nah, itu akan mempengaruhi biaya perkaranya, biaya jasa pengacaranya pun akan lebih tinggi dibandingkan dengan satu wilayah yang sama tadi. Itu adalah dilihat dari radius para pihak. Nah, kemudian yang kedua dari aspek jenis perkara. Jenis perkara di dalam gugatan perceraian itu kurang lebih ada dua, yaitu cerai gugat dan juga cerai talak. Kalau cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Nah, kalau gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau cerai talak, maka itu biayanya akan lebih besar, sedikit lebih besar dibandingkan dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Kenapa? Karena dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak, itu prosesnya ada persidangan yang namanya sidang ikrar talak. Jadi setelah putusan pengadilan akan ada lagi sidang, yaitu sidang ikrar talak. Setelah itu barulah terbit akta cerai. Beda kalau cerai gugat, setelah putusan pengadilan maka tinggal menunggu keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan menunggu akta cerainya diterbitkan. Itu adalah dilihat dari jenis perkara. Kemudian aspek yang ketiga dilihat dari kompleksitas perkara. Serumit apa sih perkaranya? Kalau misalkan antara penggugat dan tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dengan baik-baik di pengadilan agama, maka itu prosesnya tidak akan rumit. Artinya suaminya atau pihak tergugatnya lah sudah tidak keberatan dengan gugatan perceraian tersebut, sehingga si pihak tergugat dia berkenan atau bisa saja tidak hadir. Nah, dengan ketidakhadiran pihak tergugat maka prosesnya akan lebih cepat. Itu adalah kompleksitasnya yang tidak rumit. Tapi kalau yang kompleksitasnya rumit, itu biasanya kalau tergugatnya keberatan dengan gugatan perceraian dari pihak penggugat, atau misalkan dia ada tuntutan lain atau tuntutan balik terhadap gugatan perceraian dari pihak penggugat, otomatis pihak tergugat akan selalu hadir di dalam persidangan. Dan kalau hadir kedua-duanya, tergugatnya selalu hadir, maka proses persidangannya bisa sampai 10 kali persidangan dan waktu prosesnya bisa sampai 3-4 bulan baru selesai.
itu kompleks sekali tentunya. Atau kompleksitas yang lain, misalkan dalam gugatan perceraian tersebut diakumulasi dengan tuntutan lain, gugatan lain seperti gugatan hak asuh anak atau gugatan harta bersama atau gonogini, itu juga termasuk ke dalam perkara yang kompleks. Maka semakin kompleks perkaranya, maka biaya perkara dan biaya jasa pengacaranya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kompleksitasnya yang mudah atau yang sedang. Nah, kemudian aspek terakhir yaitu aspek status sosial. Nah, tentunya kalau misalkan para pihaknya atau penggugatnya adalah selebritis, kemudian tokoh politik, tokoh nasional, tokoh publik, itu tentu akan berbeda, biayanya akan lebih tinggi. Nah, sekarang rincian biaya perkara itu kalau menggunakan jasa pengacara, diantaranya yang pertama ada biaya panjar perkara. Nah, biaya panjar perkara ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke rekening pengadilan untuk mendaftarkan gugatan, kemudian mendaftarkan surat kuasa, kemudian panggilan sidang kepada para pihak, dan biaya materai ataupun juga PNBP dan lain sebagainya, itu ke rekening pengadilan agama. Adapun juga biaya yang lain atau rincian yang lainnya adalah biaya operasional fee. Nah, tentu operasional fee ini adalah operasional pengacara, lawyer, untuk menangani perkara kliennya tersebut, dimulai menyusun gugatan, pemberkasan, kemudian juga sidang, kemudian juga selain itu ada biaya-biaya materai dan lain sebagainya. Itu untuk operasional penanganan perkara. Kemudian rincian yang berikutnya ada yang disebut dengan lawyer fee. Lawyer fee ini maksudnya adalah istilahnya bisa disebut honorarium atau jasa pengacara. Jadi uang jasanya itu adalah lawyer fee. Kemudian ada juga rincian berikutnya success fee. Nah, success fee ini tidak selalu ada dalam kesepakatan penanganan perkara antara klien dan pengacara. Success fee ini ada apabila misalkan dalam gugatannya tersebut ada gugatan yang lain yang sangat kompleks, yang apabila berhasil, apabila menang, maka pengacara akan mendapatkan success fee. Nah, itu adalah rinciannya. Nah, sebagai gambaran, saya pernah bertanya kepada beberapa masyarakat yang sedang mengurus di pengadilan ataupun juga yang menguasakan kepada pengacara. Saya iseng-iseng tanya-tanya, berapa sih jasa pengacara yang Anda bayarkan? Nah, itu kalau ukurannya yang saya sebutkan tadi dari aspek radiusnya ya. Kalau misalkan penggugat dan tergugat tinggalnya satu kecamatan dengan kantor pengadilan agama, kemudian dari jenis perkaranya cerai gugat misalkan, kemudian dari kompleksitas perkaranya ringan atau mudah, maka itu biayanya itu akan lebih terjangkau. Itu minimal hasil interview saya iseng-iseng tanya-tanya, ada yang nominalnya itu 5 juta. Nah, 5 juta itu untuk yang saya sebutkan tadi, penggugat, tergugat, dan pengadilannya itu satu kecamatan yang sama, kemudian jenis cerainya cerai gugat, dan juga kompleksitasnya itu sedang ataupun juga ringan. Di antaranya adalah tergugatnya bersedia untuk tidak hadir, atau tergugatnya sudah bersedia, tidak keberatan, dan memang sudah pisah rumah sekian lama. Nah, itu biayanya sekitar 5 juta. Nah, itu pun untuk di wilayah-wilayah kabupaten misalkan ya. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar ya tidak menutup kemungkinan biayanya akan lebih besar dari itu. Nah, itu adalah gambaran biayanya ya. Jadi kalau misalkan penggugatnya dan tergugat beda kota, beda kabupaten atau provinsi, kemudian juga kompleksitasnya sangat rumit, tergugatnya selalu hadir, bahkan ada tuntutan balik, nah itu biayanya akan lebih besar. Namun tentunya berdasarkan kesepakatan antara klien dan pengacara tersebut. Oleh karena itu, ketika ada yang bertanya kepada saya, "Bang, berapa sih jasa pengacara dari kantor Abang untuk ngurus misalkan gugatan perceraian, baik cerai talak ataupun cerai gugat?" Nah, tentu saya akan wawancara dulu di mana domisili para pihaknya, kemudian juga siapa yang mau mengajukan, suaminya kah atau istrinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah masih satu rumah atau sudah pisah rumah? Kalau sudah pisah rumah, sudah berapa lama? Apakah antara suami dan istri sudah sepakat bercerai di pengadilan agama, atau salah satunya keberatan dan akan menuntut balik? Itu akan saya tanyakan.
Kemudian yang diajukan atau yang dituntut apakah perceraiannya saja atau ada tuntutan yang lain. Itu tentu saya akan wawancarai dan di situ baru saya bisa menghitung. Oh, biayanya segini. Maka saya tawarkan bagaimana kesepakatan atau kesediaan dari calon klien. Apabila kliennya ada penawaran, kemudian kita hitung itu masih cukup, biayanya masih mencukupi ya. Nah, maka tentunya tercapailah kesepakatan antara klien dan juga pengacara untuk menangani perkara dari kliennya tersebut. Itulah ya gambaran singkatnya terkait dengan biaya jasa pengacara untuk mengurus perkara gugatan perceraian dan juga rinciannya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang memerlukan informasi terkait permasalahan ini. Apabila ada gunanya, ada manfaatnya video ini buat pemirsa atau buat orang lain, dukung kami dengan cara subscribe channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy, pengacara santuy.